Julukan Andalusia ini berasal dari kata Vandalusia yang artinya negeri bangsa Vandal, karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad 5. Daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung ini dari bangsa Gothia Barat pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Islam memasuki Eropa melalui beberapa jalan, antara lain melewati Andalusia. Ini dikarenakan kaum muslimin telah menetap di negeri itu sekitar 8 abad lamanya. Pada masa itu, kebudayaan Islam di negeri itu mencapai puncak perkembangannya. Kebudayaan Islam di Andalusia mengalami perkembangan yang pesat di berbagai pusatnya seperti di Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. Ekspansi pasukan muslim ke semenanjung Iberia, gerbang barat daya Eropa, merupakan serangan terakhir dan paling dramatis dari seluruh operasi militer penting yang dijalankan oleh orang-orang Arab. Serangan itu menandai puncak ekspansi muslim ke wilayah Afrika dan Spanyol. Dari sisi kecepatan operasi dan kadar keberhasilannya, ekspansi ke Spanyol memiliki kedudukan yang unik dalam sejarah militer abad pertengahan. Dalam penyerbuan itu, Taurif tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran di satu tempat yang bernama Bacca, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari itu, Taurif dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Masa kejayaan Islam di Andalusia pada abad ke-8 hingga 10 Masehi, wilayah Andalusia mengalami masa kejayaan di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Masa ini dikenal sebagai zaman keemasan peradaban Islam di Eropa Barat yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang pengetahuan, kebudayaan, dan filsafat. Kota Cordoba menjadi ibu kota yang berkembang menjadi pusat intelektual dan kebudayaan pada saat itu. Capaian dan kejayaan dinasti Umayyah di Andalusia: 1. Cordoba sebagai pusat keilmuan dan kebudayaan yang maju. 2. Kehidupan multikultural harmonis antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Ketiga, kemajuan pesat dalam ilmu matematika, astronomi, dan arsitek. Keempat, pengaruh budaya dan arsitektur Arab dan Afrika. Kelima, kekhalifahan dengan peran penting dalam politik dan ekonomi Mediterania. Lalu ada pengaruh dan warisan, yaitu kontribusi Ibnu Rushd dan Ibnu Tufail di Andalusia ini memperkaya ilmu pengetahuan Islam dan menjadi jembatan penting pengetahuan klasik ke Eropa. Arsitektur Islam di Andalusia. Ketika Daniel menjadi amir, Cordova menjadi ibu kota negara. Ia membangun kota dan memperindahnya serta membangun benteng di sekeliling kota dan istananya. Al-Dalil mendirikan Masjid Agung Cordoba yang masih berdiri hingga saat ini. Bagian utama masjid disempurnakan oleh anak Hisham I. Gaya arsitektur menara Spanyol mengikuti modern menara di Afrika yang aslinya bergaya Suriah. Beberapa tambahan pada masjid dibangun oleh penerus-penerus Hisham. Barisan tiang membentuk sebuah belantara yang agung mendukung atap masjid. Lampu-lampu terbuat dari kuningan menyerupai lonceng. Perluasan dan perbaikan hingga masa Al-Hajib Al-Mansur. Pada masa Hisham I, ia membongkar jembatan yang dibangun Al-Kaulani, di samping menambah bangunan-bangunan megah dan taman-taman yang indah. Perkembangan paling pesat pada masa Al-Mustansir dan Al-Musya'at, pusat kota dikelilingi oleh dinding tembok dengan 7 pintu gerbangnya. Pada masa Al-Nasir membangun kota satelit dengan nama salah satu selirnya, Al-Zahra, disebut bukit di pegunungan Sierra Morena. Keistimewaan dari Istana Al-Zahra adalah kolam-kolam marmer buatan Konstantinopel berukuran aneka macam bentuk, sebagian diantaranya berlapis emas.
Bahasa dan sastra. Bahasa Arab masuk ke Andalusia bersamaan dengan masuknya Islam ke daratan itu. Sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh umat Islam, bahasa Arab dipelajari oleh beberapa kelompok penduduk dan lapisan sosial sehingga menggeser peran bahasa lokal dan menembus batas-batas keagamaan. Bahasa Arab menjadi bahasa yang sebelumnya bahasa Arab ini lebih mencapai masa kemenangan sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Dozi sebagaimana dikutip oleh Syalabi mengemukakan bahwa orang Spanyol telah meninggalkan bahasa Latin dan melupakannya. Syalabi juga mengutip keterangan Nicholson bahwa pada permulaan abad ke-9 bahasa Arab telah menjadi bahasa resmi di Andalusia. Sejalan dengan berkembangnya bahasa Arab, berkembang pula kesusastraan. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Barat terutama penyair Spanyol belum mengenal sastra. Sastra-sastra Barat mulai bermunculan setelah kedatangan Islam. Dalam bidang sastra, penulis yang dipanggil terkenal adalah Ibnu Abdurrabihi. Dari Cordova, penyair kesayangan Abdurrahman III. Dalam bidang pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Yang paling megah adalah Masjid Cordova, Istana Al-Zahra, Istana Jaferia di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Sevilla, dan Istana Alhambra di Granada. Keruntuhan Islam di Andalusia. Kekuasaan Islam di Andalusia mengalami kemunduran sejak abad ke-11 Masehi dan mencapai titik akhir pada tahun 1492 Masehi. Warisan sejarah dan kebudayaan Islam. Meskipun kekuasaan Islam di Andalusia telah berakhir, warisan sejarah dan kebudayaan Islam ini masih dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan di Spanyol modern. Banyak masjid dan istana di Al-Andalus dihiasi dengan kaligrafi indah dan mozaik berwarna-warni. Masjid Cordoba dan Alhambra. Masjid Cordoba dan Alhambra adalah dua contoh warisan sejarah Islam yang paling terkenal di Spanyol. Masjid ini terkenal dengan arsitekturnya yang unik, yang menggabungkan elemen-elemen Islam dan Kristen. Dibangun pada abad ke-13 oleh dinasti Nasrid, Alhambra menampilkan taman-taman yang indah, kolam-kolam cantik, dan istana-istana dengan hiasan mozaik yang menakjubkan. Kedua bangunan ini adalah saksi bisu kejayaan Islam di Spanyol dan menjadi daya tarik wisata yang populer bagi wisatawan dari seluruh dunia.